إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. أيها المؤمنون, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus dosanya dan lipat gandakan pahalanya. Ayuhal mu'minun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayuhal mu'minun, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang sangat agung. Apabila seseorang mendapatkan nikmat tersebut, sungguh dia adalah orang yang bahagia. Apabila seseorang terhalang darinya, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang sengsara. Ketahuilah ya ibadallah, nikmat tersebut adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat diteguhkan kita di atas Islam dan iman. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam berpesan kepada anak-anak mereka, "Ya bani, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian sebuah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Maka sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amanna bik wa bima ji'tana, fahal takhafu alaina?" Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina? Apakah engkau khawatir wahai Rasulullah kami menjadi kafir, kami menjadi murtad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati-hati manusia ini berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki,
kepada seseorang untuk tergelincir, maka dia pun akan tergelincir. Makanya orang-orang yang diberikan rusuh, diberikan ilmu yang kuat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Duhai Tuhan kami, duhai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Bahkan semua kita, kaum muslimin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah, teguhkanlah, mantapkanlah, kokohkanlah hati kami ini di atas agamamu, di atas jalan yang benar. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sebab orang itu tergelincir dari imannya. Pertama, orang ini mendatangi fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah kekuasaan. Dia datang. Maka jangan bermain dengan fitnah. Fitnah yang ada di rumah kita juga ada. Fitnah media sosial. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Badiru bil a'mal fitanan." Segeralah melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Qatita'il lailil mudlim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan fitnah-fitnah tersebut dengan satu potong malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang ada yang pagi harinya dalam keadaan beriman, akan tetapi di sore harinya dia menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada lagi yang di sore harinya dia adalah orang yang mukmin, akan tetapi pagi harinya dia menjadi orang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan kenikmatan, secuil kenikmatan di dunia. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab musnahnya keimanan seorang adalah at-tahawun bis-shaghair, meremehkan dosa-dosa kecil dan serta jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh mata kita, oleh diri kita. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Sesungguhnya dosa-dosa tersebut akan berkumpul pada diri seseorang sampai dia membinasakannya. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sebab tergelincirnya seseorang dari keimanannya yang lainnya adalah ujub dengan diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri, merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah dari dia sendiri. Apa yang diamalkannya, apa yang dia raih adalah prestasi diri pribadi dan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat dan mempelajari kisah Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh wanita-wanita teman istri raja? Nabiullah Yusuf alaihi salam berdoa, "Rabb, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin." Duhai Rabb, penjara lebih aku sukai daripada godaan-godaan wanita-wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahun. Jika engkau tidak memalingkan hati ini dari mereka, asbu ilaihin, niscaya aku akan membersamai mereka. Wa akum minal jahilin, dan tentu aku menjadi orang yang bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Yusuf alaihi salam, "Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim." Kufar Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kepada beliau jabatan.
untuk menawarkan kepada beliau kekuasaan, untuk menawarkan kepada beliau wanita-wanita agar mengatakan sesuatu yang belum pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan iman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Kalau kami tidak mengokohkan imanmu wahai Muhammad, sungguh kamu akan condong kepada mereka dan mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan mengokohkan kita di atas agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya para ulama, para ahli ilmu mengambil istinbat bagaimana cara kita untuk teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, ayyuhal mu'minun, dengan membaca, mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla, mempelajari Al-Quran, tilawah dan tadabbur. Mempelajari Al-Quran tilawatan wa tadabburan wa amalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, liyuthabbital ladzina amanu, agar Al-Quran ini mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Wahudan sebagai petunjuk, wabushra dan sebagai pemberi kabar gembira, lil muslimin bagi orang-orang yang muslim. Kedua, ayyuhal mu'minun, dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Seorang hamba selalu dekat denganku dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing penglihatannya, pendengarannya, penglihatannya, tangan-tangannya, langkah-langkahnya, sehingga dia tidak mendengar, melihat, memegang, melangkah kecuali kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kalau dia meminta, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan. Wala in ista'adani la u'idannah. Jika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia. Kemudian ayyuhal mu'minun, ketahuilah bahwasanya nawafilul ibadat, ibadah-ibadah sunnah ini sangat banyak. Di antara yang dianjurkan di awal-awal tahun baru Hijriyah 1444 ini, besok atau lusa, adalah berpuasa sunnah Asyura. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang fadilah puasa pada tanggal 10 Muharram, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanata al-madiyah." Berpuasa pada hari ini, tanggal 10 bulan Muharram,
yukaffiru sanata al-madiyah. Bisa menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, cara agar iman kita kuat, kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla adalah mempelajari, membaca kisah-kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Semua kisah-kisah rasul-rasul, nabi-nabi kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk mengokohkan keimananmu. Maka ketika kita ingin mengokohkan keimanan kita, hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, lihatlah kisah-kisah para nabi, lihatlah kisah-kisah para rasul. Kemudian yang terakhir ayyuhal mu'minun, di antara sebab seorang hamba mendapatkan kekokohan iman di atas agama ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita singgung tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ayyuhal mu'minun, itulah beberapa cara agar kita kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla. Tsumma alamu ayyuhal mu'minun, innallaha ya'murukum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقول ما تسمعون. أقيموا الصلاة. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.